Maha Besar, Bapa di surga, Bapa yang kudus dan mulia, Bapa Tuhan kami Yeshua HaMashiach, yang mengaruniakan segala yang baik bahkan yang sempurna. Hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus, Ruach HaEmet yang menyingkapkan segala sesuatu dan yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Masya Yeshua Adonenu, haleluya, amin. Baruch ha-Elohim Afi Adonenu Yeshua HaMashiach Aser Berofrah Hamaf Olib Otanu Mekadas Detik Wahaya Ditekiat Yeshua HaMashiach Min Hametim. Diberkatilah ha-Elohim, Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach, yang dengan rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kami kembali kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan oleh kebangkitan Yeshua HaMashiach dari antara orang mati. Pada kesempatan ini kita akan menyelidiki ulang bagian firman Tuhan yang pernah kita baca, pernah kita dengar, bahkan yang pernah kita teliti. Dan kita berharap pada kesempatan ini kita beroleh hikmat yang lebih jauh sesuai yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, khususnya untuk membahas tentang Hag Shavuot yang 1-2 hari ini kita akan merayakannya dalam hal merespon perintah Bapa Yahweh. Shavuot adalah berasal dari kata Shavua atau pekan. Terkadang kata Shavua diterjemahkan minggu, tetapi sebaiknya itu diterjemahkan dengan kata pekan. Jadi Shavuot adalah pekan-pekan. Shavuot adalah salah satu perayaan utama dari 3 hari raya utama yang terdapat di dalam 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, yang dalam bahasa Ibrani disebut Mo'adei Yahweh, atau dengan kata lain Mo'adim, yaitu hari-hari yang ditetapkan oleh Yahweh. Ada 7 hari raya. Di antara 7 hari raya itu ada 3 hari raya utama yang disebut juga sebagai Salos Regalim. Pada 3 hari raya utama itu, setiap laki-laki umat Israel harus datang ke Yerusalem untuk menghadap hadirat Yahweh. Itu adalah perintah. Itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan selama-lamanya, sebagaimana yang ditulis di dalam Torah Mose. Shavuot juga mengingatkan peristiwa di mana Bapa Yahweh turun di Gunung Sinai memberikan 10 firman atau yang dikenal dengan 10 perintah Aseret Hadefarim, Aseret Hadefarot. Nah, pada waktu itu Israel menerima 10 perintah yang dikenal dengan Matan Torah. Ada 3 hal yang sangat menarik dalam rangkaian sejarah Israel yang panjang, yaitu Elohei Israel yang bernama Yahweh Shefaot mengaruniakan 3 hal besar. Pertama, mengaruniakan Torah. Yang kedua, mengaruniakan putranya. Dan yang ketiga, mengaruniakan rohnya. Nah, pada Shavuot ini hampir semua orang beriman mengenal apa yang terjadi dalam peristiwa Shavuot di abad pertama. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 yang diberi judul Pentakosta. Pentakosta ini adalah bahasa lain, bahasa Yunani, artinya bisa dikatakan ke-50
Dalam bahasa Ibrani disebut Yom Hakamishim. Pada hari ke-50, murid-murid Yeshua berkumpul di suatu tempat yang tidak jauh dari bait suci. Ada sebagian orang berpendapat itu di sekitar Har Habait, tidak jauh dari Beit Hamikdas. Pada zaman itu belum ada sistem gereja bangsa-bangsa, belum ada pengaruh Helenisme yang mempengaruhi kekristenan. Pada waktu itu semua orang masih berada di dalam Yudaism. Yeshua sendiri di masa pengembaraannya di bumi, dia beribadah bersama-sama dengan orang-orang Yudaism pada hari Sabat, tidak pada hari yang lain. Pada zaman itu tidak ada orang mengenal ibadah hari Minggu. Mereka hanya mengenal ibadah Sabat. Setiap Sabat mereka beribadah bersama-sama. Yeshua tidak beribadah terpisah sendirian, tetapi bersama-sama sejak di Galilea, sejak di Nazaret, di Kapernaum. Yeshua memenuhi perintah untuk menguduskan hari Sabat, dan perintah itu tidak pernah berubah sampai hari ini, walaupun ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk mengubahnya. Itu persoalan lain. Tetapi hari ini kita akan bahas tentang Shavuot. Pada hari raya Shavuot, atau dalam bahasa dikatakan Pentakosta, semua orang-orang yang mencintai Torah datang untuk merayakan hari raya Shavuot, terutama laki-laki, karena mereka diwajibkan oleh Torah untuk menghadap hadirat Yahweh di Yerusalem, tidak di tempat lain. Jadi ini masalah perspektif Yerusalem, perspektif Yahweh, perspektif Torah di dalam Hebraik Mandat yang harus kita pahami dengan konteks Ibrani, dengan konsep Ibrani, dengan cara berpikir Ibrani, harus dengan Hebraic understanding, sistem untuk mengerti secara Ibrani. Walaupun mungkin bisa dipahami dengan cara-cara berpikir yang lain, tetapi kitab suci mempunyai pandangan tersendiri. Mereka berkumpul, ada dua kelompok yang mempunyai alasan yang sedikit berbeda. Bahkan boleh dikatakan salah satu kelompok mempunyai maksud dan tujuan yang baru berada di bait suci itu. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang percaya kepada Yeshua ben Ha-Elohim yang adalah Mesias, Raja Israel. Itu kelompok yang merupakan murid-murid yang setia, murid-murid yang telah percaya kepada Yeshua, kepada pengajarannya, kepada perbuatannya, bahkan percaya kepada kebangkitannya. Mereka berada di situ karena mereka telah percaya bahwa Yeshua telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan mereka menerima perintah setelah Yeshua dibangkitkan, mereka telah menerima perintah untuk diam di Yerusalem. Karena mereka itu orang-orang Galilea yang sebenarnya punya alasan untuk pulang kalau mereka sudah selesai merayakan perayaan yang seharusnya dilakukan. Tetapi Yeshua memberikan perintah supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Tujuan utamanya adalah untuk menantikan Haftah Ha'af atau janji Bapa. Haftah Ha'af ini adalah janji yang sudah
diketahui oleh seluruh orang Yahudi. Bukan hanya orang-orang yang percaya, orang yang tidak percaya pun tahu tentang Haftahar, Ha'af ini atau janji Bapa ini. Tetapi janji yang diberikan oleh Mesias ini satu janji yang lebih jelas dan mendorong mereka untuk lebih serius dan lebih fokus untuk menantikannya. Itulah sebabnya mereka berkumpul di suatu tempat. Nah, di luar mereka ada juga orang-orang yang berkumpul, entah berapa jumlahnya, tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut Yir'ei Ha-Elohim atau Yir'ei Elohim, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan sebagian lagi adalah orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi mereka telah menjadi penganut agama Yahudi. Mereka juga datang. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, mereka berasal dari berbagai negeri. Kurang lebih ada 14 negeri. Ada dari Roma, ada dari Sinear, ada dari Persia, ada dari Arab, dari beberapa bangsa di bawah kolong langit. Mereka datang ke situ dalam rangka untuk merayakan Shavuot sesuai yang diperintahkan oleh Torah. Jadi ada dua kelompok di dalam peristiwa yang terjadi di hari Yom HaKamishim itu. Nah, ketika murid-murid itu berkumpul pada hari yang ke-50 itu atau Yom HaKamishim, pada hari raya resmi Shavuot, di tempat mereka berkumpul, di ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, itu ada bunyi yang menyertai kehadiran Roh Kudus itu. Bunyi seperti tiupan angin keras. Angin dalam bahasa Ibrani itu adalah roh. Jadi kehadiran Roh Kudus atau datangnya Roh Kudus ini disertai dengan suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kira-kira mereka yang berkumpul itu ada 120 orang. Jadi itu ruangan yang besar, bukan milik rumah orang biasa. Pasti itu rumah orang yang berada, rumah orang yang punya kemampuan untuk bisa membeli atau memiliki rumah di sekitar bait suci. Tentunya itu bukan orang biasa yang punya rumah itu. Atau mungkin juga itu satu ruangan yang sering dipakai untuk berkumpul orang banyak. Tidak dikatakan ruangan apa, dan juga dikatakan bahwa itu ruang atas, loteng. Tentunya konstruksi rumahnya itu bukan konstruksi biasa. Untuk dihadiri oleh 120 orang, itu membutuhkan kekuatan konstruktif yang melebihi dari rumah biasa. Saya tidak bisa menyebutkan lagi rumah seperti apa itu, tetapi itu bisa dibayangkan dari jumlah yang hadir. Dan berikutnya, manifestasi berikutnya adalah tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi gambaran nyala api atau lidah nyala api ini adalah satu manifestasi lain dari kehadiran Roh Ha-Elohim yang turun di atas mereka. Nyala api yang bertebaran dan hinggap, bukan hanya bertebaran tetapi hinggap pada mereka masing-masing. Jadi roh itu bukan hanya melayang-layang seperti pada waktu penciptaan langit dan bumi, tetapi roh itu hinggap pada individu-individu Israel yang sudah lahir baru, yang sudah berada bersekutu atau defakim dengan Hamasya Yeshua.
Mereka belum bersekutu dengan Bapa di surga. Mereka baru bersekutu dengan Mesiasnya. Mereka berkumpul di situ sudah menerima roh Mesias. Ketika Mesias bangkit dari antara orang mati, Mesias Yesua menghembuskan rohnya, nafasnya kepada mereka. Ada satu impartasi roh Mesias di dalam hidup mereka. Semangat mereka berkumpul di situ adalah semangat yang didorong oleh roh Mesias Yesua yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi mereka sudah memiliki roh Mesias ketika mereka berkumpul. Tetapi itu tidak cukup. Bapa di surga ingin memberikan hal yang lebih besar, yaitu memberikan roh Ha Elohim, roh Bapa Yahweh untuk hinggap di atas mereka. Ketika Yesua menghembuskan rohnya kepada mereka, ketika Yesua bangkit dari antara orang mati, tidak ada tanda api atau nyala api yang bertebaran, yang hinggap di atas mereka. Tetapi ketika mereka berkumpul di sini, ada nyala api, mengingatkan ketika Bapa Yahweh apinya menyambar kurban Elia di Gunung Karmel, ditandai dengan kehadiran api yang menghanguskan. Tetapi orang-orang percaya ini tidak hangus oleh api ini, tetapi mereka dipenuhi, dikatakan maka penuhlah mereka dengan Ruach HaKodes. Ruach HaKodes adalah roh yang berasal dari Bapa Yahweh, yang diberikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Karena hanya imam besar Elyon yang punya kewenangan untuk membagikan roh yang berasal dari Bapa itu. Itulah sebabnya mereka diajar sekian tahun untuk bisa mempercayai dengan sungguh-sungguh Yeshua HaMashiach, supaya mereka bisa menerima roh itu. Sebab hanya di dalam Yeshua HaMashiach mereka bisa menerima Ruach HaKodes, atau roh yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu roh yang memberikan kekuatan, yaitu kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk new normal. Mungkin sekarang kita baru dengar istilah itu, tetapi sebenarnya kejadian new normal itu sudah terjadi pada waktu abad pertama, di mana orang-orang yang mencintai Torah, yang belajar firman Elohim itu masuk ke dalam new normal di dalam Yahweh Shefaot. Mereka telah menjalani kehidupan secara tradisional, tapi pada hari itu mereka memasuki satu kehidupan new normal, satu keadaan yang baru, satu perjalanan yang diperlengkapi dengan kuasa. Dan itu membuat situasi menjadi baru, dan perjalanan rohani mereka mempunyai dinamika yang baru. Ada manifestasi yang lebih luar biasa daripada itu, yaitu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, atau disebut juga dalam bahasa Ibrani lason acheret, lidah yang lain, lidah yang dikendalikan sepenuhnya oleh Ruach Elohim untuk mengekspresikan, mengungkapkan kalimat-kalimat yang memuliakan Bapa di surga, yang memuliakan Elohim Israel, yang menceritakan perbuatan-perbuatan Elohim Israel dalam bentuk yang puitis, dalam bentuk yang mirip dengan Mazmur. Kalimat-kalimat yang memuliakan, yang menimbulkan orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi itu bukan dikendalikan oleh akal budi mereka,
tetapi langsung lidah mereka dikendalikan oleh Roh Elohim. Roh Elohim bisa mengendalikan bagian tubuh kita. Pernah terjadi lidah keledai itu dikendalikan sehingga keledai itu bisa berbicara kepada Bileam, menegur Bileam. Jadi kalau lidah keledai bisa dikendalikan, apalagi lidah-lidah orang percaya, lidah-lidah yang sudah bersekutu dengan Hamasiah Yeshua. Lidah mereka adalah lidah-lidah yang sudah diajar, lidah-lidah orang yang sudah dimuridkan. Mereka mampu mengungkapkan di bawah kendali Roh untuk mengungkapkan rahasia-rahasia perbuatan-perbuatan Elohim. Dengan demikian, sesuai dengan Torah, bahwa pada hari Pentakosta orang-orang Yahudi tidak boleh menghadap hadirat Yahweh dengan tangan hampa. Mereka harus datang dengan persembahan-persembahan. Tetapi pada hari itu mereka bukan membawa persembahan-persembahan, tetapi ada ucapan persembahan bibir, ungkapan syukur yang memuliakan Elohim dengan lidah-lidah yang dikendalikan oleh Roh Kudus, Ruach Elohim. Selanjutnya dikatakan di ayat yang kelima, Kisah Para Rasul 2 ini, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Bukan orang-orang Yahudi yang liar, tetapi orang-orang Yahudi yang saleh, yang belajar firman, yang mengerti firman. Orang-orang Yahudi yang saleh ini dari segala bangsa di bawah kolong langit, yang pada waktu itu datang untuk merayakan sesuai dengan perintah di dalam Torah yang sudah dilakukan secara tradisional. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kebingungan mereka adalah satu awal. Jadi kita kalau merasa bingung di awal itu masih hal yang lumrah. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mencari kebenaran akan terus merasa bingung. Pasti yang berasal dari Tuhan itu akan ada penjelasannya, sehingga kebingungan itu akan menjadi sirna apabila bisa menerima kebenarannya. Mereka bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang datang itu di tempat kelahiran mereka. Jadi kalau mereka yang berasal dari Arab, maka orang-orang Yahudi yang berasal dari Arab itu mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa Arab. Orang-orang Yahudi yang datang dari Roma, ketika mendengar bahasa itu, mereka mendengar rasul-rasul itu berbahasa yang dipakai di Roma. Dan ada bahasa-bahasa yang lain, itulah yang mereka dibuatnya menjadi tercengang. Karena tidak semudah itu untuk belajar bahasa dengan begitu cepat. Dan mereka yang berbicara dalam bahasa-bahasa lain itu adalah orang-orang Galilea, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang dianggap tidak terpelajar. Seperti mungkin ada rabi-rabi dan imam-imam yang ada di Yerusalem, tetapi mereka mengungkapkan satu narasi-narasi rohani yang bersifat mazmuriyah, ya, bersifat psalmis, bersifat kenabian, ya, ucapan-ucapan profetis yang bisa mereka ungkapkan. Mereka semua tercengang, heran. Bukankah mereka semua ini yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Jadi orang-orang Galilea ini bisa mengungkapkan narasi-narasi yang mungkin pada waktu itu dianggap narasi-narasi yang bersifat akademis, yang konsis dengan Torah, konsis dengan kitab para nabi, konsis dengan
kitab Mazmur. Di dalam ayat yang ke-9 mereka berkata, kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, orang-orang yang datang dari negeri-negeri ini tentunya mereka adalah orang-orang yang beribadah di dalam sinagog-sinagog. Mereka mempunyai tempat-tempat ibadah yang mereka bangun di komunitas mereka. Jadi kalau jumlah di dalam ayat ini ada 14 negeri, maka bisa diperkirakan pada waktu itu ada perwakilan dari 14 sinagog dari berbagai negeri yang melihat fenomena Shavuot, di mana manifestasi Ruach HaKodes diekspresikan melalui narasi-narasi yang diungkapkan oleh para rasul. Jadi pada waktu itu ada 14 sinagog yang menerima kesaksian. Dan selanjutnya Petrus mulai menjelaskan untuk menghilangkan kebingungan mereka. Dimulai dengan firman yang diambil dari kitab Yoel. Dan pada pembicaraan terakhir Petrus memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang Yeshua katakan, tinggallah di Yerusalem, maka kamu akan menerima kuasa kalau Ruach HaKodes turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi edai, menjadi saksiku. Nah, pada hari itu juga Petrus mulai bersaksi di hadapan orang-orang Yahudi, bukan di hadapan orang-orang Kristen. Karena belum ada agama Kristen pada zaman itu, belum ada sistem denominasi, belum ada pendeta-pendeta yang lulusan teologi, belum ada sarjana-sarjana Kristen. Jadi pada waktu itu mereka semua adalah orang-orang Yahudi dan sedang menjalankan tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Namun pada hari itu mereka melihat satu fenomena surgawi, fenomena dunia spiritual yang berasal dari Yahweh Shefaot. Dan pada kesempatan itu, dengan berani di dalam pengurapan yang baru, Petrus memberikan sebuah ajakan dengan kalimat, jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Jadi khotbah ini ditujukan kepada seluruh kaum Israel. Dan berita ini harus sampai kepada hari ini juga. Harus tahu dengan pasti bahwa Ha-Elohim telah membuat Yeshua. Ha-Elohim telah membuat Yeshua yang telah kamu salibkan itu menjadi Ha-Adon dan Ha-Mashiach, bukan menjadi Adonai. Adonai tidak menjadikan Yeshua menjadi Adonai. Hanya orang Indonesia yang punya pikiran seperti itu. Orang Ibrani, apalagi rasul-rasul, tidak pernah memberikan kesaksian bahwa Adonai Yahweh menjadikan Yeshua menjadi Adonai. Itu bukan pikiran kitab suci. Itu bukan pikiran pengurapan Ruach HaMashiach Yeshua. Itu bukan hikmat yang berasal dari Bapa Yahweh. Ha-Elohim atau Adonai Yahweh menjadikan Yeshua yang kamu salibkan itu menjadi Ha-Adon dan Ha-Mashiach. Khotbah ini yang membuat orang-orang Yahudi tertusuk hatinya. Tengkuk yang keras, hati yang keras itu ditusuk oleh khotbah semacam ini. Ini adalah
Devar ha Elohim, atau dalam bahasa lain dikatakan Rema Yahweh. Nah, inilah berita yang membuat sebagian orang-orang Yahudi yang berkumpul di sekitar bait suci itu bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini menjadi new normal bagi sebagian di antara mereka. Dan Petrus memberikan ajakan yang pertama, bertobatlah. Kalimat ini menyadarkan bahwa ada cara-cara Yahudi yang perlu diperbaiki. Cara-cara Yahudi yang harus disesuaikan dengan perspektif Yahweh, yang harus diluruskan, yang harus dikritisi, yang harus direkonstruksi pengetahuannya. Kembali kepada ajaran Yahweh yang benar dan ajaran Elohim yang benar, satu-satunya hanya di dalam Rabi Mesias Yeshua dari Nazaret. Kembali belajar ke sana. Karena Yeshua pernah berkata, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dibaptis artinya dicelupkan. Jadi kalau dicelup, dibaptis dalam roh, itu artinya dicelupkan atau ditenggelamkan di dalam roh Elohim. Mereka sudah biasa mendengar kata baptis, apalagi pada waktu Yohanes Pembaptis memberikan seruan baptisan. Jadi itu bukan hal yang baru untuk dibaptis. Tapi mereka merespon, mereka memberi dibaptis di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam nama Mesias, di dalam nama Imam Besar Elyon, di dalam nama Putra Ha Elohim, untuk pengampunan dosa. Ini sebuah ritual yang ditetapkan oleh nabi-nabi, ditetapkan oleh rasul-rasul, bahkan Yeshua pun tunduk kepada ritual pembaptisan seperti ini. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini ada satu ajakan supaya mereka telah percaya kepada Yeshua itu, pertama mereka ditenggelamkan di dalam air, yang kedua ditenggelamkan di dalam roh. Bahkan ada firman yang mengatakan ditenggelamkan di dalam baptisan api juga. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Yahweh Elohim kita. Di dalam terjemahan yang saya baca ini dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu adalah terjemahan yang buruk yang harus diperbaiki. Dalam bahasa Ibrani dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Yahweh Elohim. Dan kalimat terakhir, Petrus berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mereka hidup bertumbuh dan belajar Torah, tetapi di dalam sistem yang jahat, sistem yang tidak sesuai dengan perspektif Yahweh. Itulah sebabnya Petrus berkata, berilah dirimu untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat. Nah, Roh Kudus ini hinggap pada mereka sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh yang diucapkan oleh para nabi. Itu tujuannya adalah untuk memperbaharui, yaitu menerima kuasa untuk memperbaharui diri,
untuk menghadapi musuh-musuh, untuk supaya kita mempunyai kuasa untuk mengerti tentang rahasia kehendak Bapa di surga. Roh Kudus itu adalah kuasa untuk memahami rahasia-rahasia surgawi yang berada di dalam diri hak Elohim. Untuk mengusir setan, rasul-rasul itu sudah mengusir setan sebelum mereka menerima Roh Kudus. Jadi mengusir setan pada waktu mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka sudah mempunyai kuasa, punya kewenangan untuk mengusir setan. Tetapi pada hari raya Shavuot ini mereka menerima kuasa untuk menjalankan hidup menggenapi Torah. Kalau gurunya menggenapi Torah, maka muridnya juga menggenapi Torah, bukan mengabaikan Torah. Dan untuk menggenapi Torah itu adalah dituntun oleh Roh Kudus. Seperti yang diajarkan di dalam kisah, di dalam surat Roma pasal yang ke-8, bahwa Roh Kudus itu lah yang memungkinkan kita sehingga Torah itu digenapi di dalam kita. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk melanggar Torah. Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu kita akan belajar Torah dengan baik dan melakukan Torah itu dengan baik pula di dalam tuntunan Ruach HaKodes. Ada banyak lagi yang mungkin bisa diuraikan untuk bisa memahami tentang rahasia yang ada di dalam uraian di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Dan kita harus ingat, kitab kisah para rasul ini adalah surat yang ditujukan kepada seorang imam besar bernama Theophilus, yang pada zaman Lukas menjalankan pelayanannya sebagai imam besar. Jadi penulis Kisah Rasul ini adalah Lukas dan ditujukan kepada seorang imam besar. Berarti berita tentang Shavuot ini dan cerita tentang apa yang terjadi pada hari raya itu sudah sampai ke istana imam besar yang melayani pada zaman itu melalui surat dari Lukas ini. Jadi ini bukan berita tentang kekristenan, ini berita tentang keimaman. Ini berita sudah sampai ke meja imam besar. Memang mungkin kita tidak punya catatan tentang hal ini. Saya mendapatkan catatan ini dari seorang peneliti, seorang rabi yang meneliti bahwa Theophilus adalah seorang imam besar. Walaupun namanya Yunani, ya, tetapi dia adalah imam besar Yahudi. Selanjutnya, respon dari semuanya ini, ada 3.000 orang yang dibaptis. Mereka ini bukan orang-orang Kristen. Mereka ini bukan orang-orang pembaca kitab suci perjanjian baru. Mereka tidak pernah membaca kitab Matius, Markus, bahkan sampai di dalam kitab Wahyu. Mereka tidak pernah mengenal tulisan-tulisan itu. Tetapi hari itu mereka dibaptis. Bukan untuk menjadi pindah menjadi agama Kristen dari agama Yahudi. Tidak. Mereka tetap agama Yahudi, tetapi mereka memiliki roh dan pengurapan yang baru. Batin mereka terus diperbaharui dan diperbaharui. Bahkan mereka menjadi saksi. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil pertama. Bahkan mereka menjadi martir-martir yang darahnya tertumpah. Mereka adalah saksi-saksi yang pertama
yang mempertaruhkan nyawanya, bukan untuk membangun agama Kristen, tetapi untuk membaharui cara hidup Yudaisme yang keliru, cara hidup Yudaisme yang tidak sesuai dengan perspektif Adonai, yang harus menjalankan hidupnya dengan kekuatan kasih karunia di dalam Torat Hakadasah atau Torat yang baru. Di dalam surat Rabi Saul dikatakan Torat Hamasiah. Jadi Torat Hamasiah adalah Torat Hak Elohim, Torat yang berbeda dengan Torat Rabinik. Torat Rabinik sudah dikritisi oleh Mesias Yeshua. Ada bagian-bagian yang dikritisi. Nah, di dalam kehidupannya yang baru setelah mereka bertobat dan dibaptis di dalam Yeshua HaMashiach, maka mereka mengalami satu perjalanan yang baru, satu kehidupan rohani yang berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya, dan pelayanan mereka berkembang sedemikian rupa. Tanpa ada buku kitab perjanjian baru, belum ada, belum mereka bisa membacanya seperti kita pada zaman ini. Tapi mereka semua bertumbuh dengan kasih karunia yang luar biasa, dengan kuasa yang luar biasa, dengan kasih yang luar biasa. Dan jumlah mereka juga bertambah-tambah secara luar biasa dan terbentuk jemaat-jemaat yang diperbaharui. Ada sinagog-sinagog yang mendapatkan pengajaran yang baru, menerima pengurapan yang baru, menerima roh yang baru di dalam batin mereka. Dan ada catatan lain, mereka bertambah menjadi lebih dari 5.000 orang. Bahkan ayat berikutnya dikatakan berpuluh-puluh orang Yahudi, berpuluh-puluh ribu orang Yahudi menjadi percaya dan rajin memelihara Torah. Buku ini perlu dibaca karena supaya jangan salah menilai, karena yang dibicarakan di sini bukan tentang Yudaism, ini berbicara tentang Devar Hak Elohim. Di pasal yang Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-20. Mendengar itu mereka memuliakan hak Elohim, lalu mereka berkata-kata kepada Paulus, kepada Saul, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara Torah." Dalam ayat ini menunjukkan bahwa awal perkembangan yang terjadi dalam kehidupan Yudaism ada satu terobosan baru, new normal pada waktu itu, di dalam Torah yang baru, Torat yang baru, Torat yang disampaikan oleh Musa tetapi diterapkan di dalam kebenaran, di dalam roh yang baru, di dalam batin yang baru, di dalam hubungan yang baru, hubungan dengan Mesias Yeshua dan hubungan dengan Bapaknya Yahweh Elohim. Itulah sebabnya di dalam suratnya yang lain, di awal kitab atau surat Tesalonika, dikatakan
orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang defakim dengan hak Elohim Ha'af dan dengan Yeshua HaMashiach Adoneinu. Jadi persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan putranya Yeshua HaMashiach. Amin. Maha besar Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Devar Elohim, dan kami percaya Ruach Elohim, Ruach Emet akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang lebih jauh, lebih dalam lagi dari apa yang dapat hamba-Mu uraikan pada saat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yevarechecha, Yahweh Yismerecha, Yair Yahweh Panaf Echa Fikunecha, Yisa Yahweh Panaf Echa Vyasim Lecha Shalom, Besem Yeshua HaMashiach Adon Hasabat. Amin.